Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi pertemuan kuliah kita di mata kuliah arsitektur komputer. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai arsitektur SAP 3. Baik, kita akan lihat di sini karakteristik dari arsitektur SAP 3 seperti apa sih? Jadi untuk arsitektur SAP 3 ini sebenarnya adalah pengembangan dari SAP 2 ya. Jadi pengembangan dari arsitektur SAP 2. Jadi cara kerjanya ini tidak terlalu jauh, tidak beda jauh ya dari si komputer SAP 3. Nah, yang berbeda adalah jumlah register dan banyaknya instruksi. Ya, jadi di sini kita bisa lihat bahwa komputer SAP 3 ini adalah komputer 8 bit. Nah, dia memiliki kompatibilitas dengan mikroprosesor 8085. Mungkin yang semester sebelumnya kalian pernah mengikuti praktikum organisasi komputer ya. Kita menggunakan emulator 8086. Nah, ini yang akan dibahas di SAP 3 ini tidak berbeda jauh dengan mikroprosesor 8085 ya. Kemudian untuk perangkat instruksi dari SAP 3 ini lebih lengkap dari SAP 2. Terlihat dari jumlah registernya lebih banyak gitu ya dari yang sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya di mana sih. Untuk yang SAP 3 ini ada register tambahan namanya register stack pointer. Nah, stack pointer ini memiliki lebar 16 bit dan ada lagi register tambahan yaitu register D, kemudian E, H, dan L. Nah, lebarnya yaitu 8 bit ya. Jadi untuk SAP 3 ini dia ada konsep baru yaitu mengenai stack atau tumpukan. Nah, tumpukan ini artinya apa? Nah, tumpukan ini merupakan bagian dari memori yang disediakan untuk menangani penyimpanan data sementara ya. Kemudian nanti data akan disimpan dan diambil menggunakan aturan LIFO. LIFO ini adalah last in first out ya. Jadi data yang terakhir masuk ini adalah data yang nanti akan pertama keluar ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan kita gambarkan untuk yang LIFO ini apabila ada gambar data begitu ya. Ini saya gambarkan data. Kalau misalkan data yang pertama masuk, kemudian data yang berikutnya masuk dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti yang bisa dikeluarkan adalah data yang terakhir. Nah, seperti itu ya. Itu adalah prinsip last in first out. Lalu berikutnya di sini kita akan bahas mengenai register-register di SAP 3. Yang pertama, nah ini hampir di semua arsitektur SAP ini ada. Yang pertama adalah program counter atau PC. Nah, karakteristiknya yang pertama adalah lebarnya yaitu 16 bit. Nah, nilai PC ini akan masuk ke MAR ya. Sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai MAR. Kemudian instruksi yang dilaksanakan ini akan dilaksanakan secara berurutan dari alamat 000 sampai dengan bertemulah instruksi HALT atau HLT ya. Yang berikutnya, nah ini yang baru di SAP 3 yaitu stack pointer. Ini adalah register 16 bit. Dan nanti fungsinya adalah salah satunya adalah yang mampu mengendalikan bagian memori yang dikenal dengan istilah stack atau tumpukan ya. Berikutnya di sini register yang lainnya ada akumulator. Akumulator ini memiliki karakteristik diantaranya 8 bit lebar datanya, kemudian bisa untuk melakukan operasi aritmatika dan logika. Kemudian untuk menyimpan sementara hasil operasi arithmetic logic unit atau ALU, dan untuk jangkauan dari bilangan tak bertandanya ini bisa ditangani dari 0 sampai dengan 255. Sementara untuk yang bilangan komplement atau bilangan bertanda ini biasanya dari negatif 128 sampai dengan positif 127 ya. Berikutnya adalah register buffer. Nah, ini mirip dengan yang akumulator. Dia mempunyai lebar data sebesar 8 bit. Nah, ini bisa juga untuk operasi aritmatik dan logik. Nah, untuk jangkauan datanya pun sama dengan akumulator ya. Yang berikutnya adalah counter. Nah, ini untuk counter ini
memiliki karakteristik diantaranya dia adalah register 8 bit dan bisa digunakan untuk menyimpan data dan sebagai register counter. Yang berikutnya register D, E, H, dan L sama dia terdiri dari register 8 bit dan bisa untuk melakukan atau memproses data supaya data atau pemrosesan bisa lebih efisien ya. Jadi seperti itu. Sementara untuk register F, nah ini untuk 8 bit register dan biasanya untuk F ini dia bisa untuk menyimpan bit flag dari sign flag, zero flag, dan lain-lain ya. Lalu berikutnya ini mengenai instruksi pemindahan data pada sub 3. Jadi untuk sub 3 ini lebih banyak register yang bisa digunakan untuk menyimpan nilai sementara. Tambahannya apa saja? Ya ini ya, D, E, H atau L ya. Kemudian di sini kita bisa lihat instruksi yang pertama adalah move. Nah, ini untuk memindahkan data antar register ya, sehingga formatnya adalah move register, register. Nah, kalau misalnya kita tulis move A, B, maka artinya adalah akan disalin data dari B ke dalam register A. Nah, sehingga nanti data A akan sama dengan data B. Yang kemudian berikutnya move immediate. Nah, ini move immediate ini fungsinya adalah untuk memindahkan 8 bit data ke dalam suatu register. Jadi format instruksinya adalah MVI register, byte. Nah, kita bisa lihat ini contoh instruksinya. Misalkan kita punya data, ini mohon maaf, komanya harusnya di sini ya. MVI A, 4EH ya. Misalkan register A-nya isinya 4EH sehingga nanti data atau register A ini akan terisi dengan nilai 4EH seperti itu. Kemudian yang berikutnya instruksi ADD. Nah, ini juga sama. ADD ini penjumlahan ya. Nah, artinya ADD ini adalah instruksi untuk penjumlahan. Ya, jadi nanti di sana akan menjumlahkan isi dari register yang ditunjuk dengan isi akumulator. Nah, nanti hasilnya bisa disimpan dalam akumulator atau dalam carry flag kalau misalkan memang ada carry. Nah, ini contohnya penjumlahan. Ini mohon maaf nggak lurus. Jadi 1 tambah 0, 1, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, dan ini hasilnya. Nah, ini tidak ada carry sehingga C-nya ini sama dengan 0. Nah, ini instruksinya cukup ADD, E. Ini adalah penjumlahan nilai A dengan nilai E. Ya, yang berikutnya adalah instruksi ADI. Instruksi ADI ini adalah instruksi untuk menjumlahkan data tertentu dengan isi akumulator. Jadi nanti hasil penjumlahan ini akan disimpan dengan akumulator dan keadaan carry flag ya. Jadi kalau misalkan ada maka akan disimpan dalam keadaan carry flag. Nah, ini untuk formatnya ADI, kemudian byte-nya berapa. Nah, misalkan di sini kita bisa lihat untuk byte ini kita masukkan dalam bentuk heksa ya. Heksadesimal. Nah, jika kita punya nilai misalkan A 11110001 kita jumlahkan dengan 8 heksa gitu ya. Nah, 8 heksa ini kita konversi juga ke bilangan biner sehingga nanti akan dijumlahkan hasilnya ini adalah F, ini adalah 9 sehingga hasilnya F9 heksa untuk nilai penjumlahannya. Nah, ini tidak ada carry sehingga nanti nilai C-nya juga sama dengan 0. Nah, dia akan tersimpan otomatis langsung di akumulator. Jadi kalau kita menggunakan instruksi AD, nah ini otomatis nanti datanya akan tersimpan di akumulator. Jadi seperti itu ya. Berikutnya adalah instruksi sub atau subtract. Nah, subtract ini adalah pengurangan, kebalikan dari penjumlahan ya. Untuk pengurangan ini di sini kita bisa lihat instruksi ini bisa mengurangkan nilai suatu register dengan akumulator. Nah, nanti hasilnya akan disimpan di mana? Akan disimpan di akumulator. Nah, kalau misalkan ada peminjaman bilangan atau kita istilahnya dengan borrow, nah nanti nilai akumulator yang lebih kecil dari nilai register nanti akan diset nilai carry flag-nya adalah 1 ya. Jadi nanti di sini ngaruhnya kemana? Ngaruhnya ke flag-nya ya. Kalau misalkan nanti ada hasil
negatif, maka nanti carry flag-nya akan bernilai 1 ya. Jadi seperti itu. Nah, formatnya tinggal sub kemudian register. Nah, jadi nanti akan dikurangkan nilai akumulator dengan isi dari si register B. Jadi register B-nya ini berapa dulu isinya sudah ada. Nah, nanti akan otomatis nilai akumulatornya berapa gitu ya. Kemudian nilai registernya berapa. Nah, nanti ini akan dikurangi begitu ya. Berikutnya untuk subtract with borrow atau SBB. Nah, ini kalau misalkan ada tambahan carry flag-nya. Nah, misalkan di sini kita punya nilai atau masalah gitu ya, ada soal untuk yang A-nya 001110000, kemudian yang B-nya misalkan 0001001 gitu ya. Nah, di sini ada carry flag-nya, nilainya sebesar 1. Nah, sekarang yang harus dilakukan adalah register dari si B ini harus dijumlahkan dulu dengan si carry flag. Jadi nanti yang ini harus dijumlahkan dulu dengan si carry flag-nya ya. Nah, ini nilainya 1 ya carry flag-nya ya, sehingga nanti hasilnya bisa diproses gitu ya. Nilai register A-nya ini sudah ada. Untuk register yang B ini setelah dikurangi dengan setelah ditambah gitu ya dengan si carry flag, nilainya akan menjadi, nah ini ya, 0,001,0,010. Nah, nanti kalian tinggal kurangi saja nilainya berapa. Kita langsung kurangi ya, yang ini dikurangi yang ini ya. Kita kurangi 0,0111000. Kita kurangi dengan 0,0011010 gitu ya. Kita kurangi. Nah, ini kalau kita kurangi 0,000 kurangi 1 minjem 10 hasilnya dikurang hasilnya 1, 0 nggak bisa minjem lagi. Kemudian dikurangi lagi hasilnya 1 tadi sudah habis, berarti tinggal 0, 1 kurang 1, 0, 1 kurang 1, 1, kemudian ini 0, ini 0. Sehingga nilai di register A hasilnya adalah 0010010 dan carry flag-nya hasilnya sama dengan 0. Seperti itu ya. Sudah cocok hasilnya dengan yang di sini. Nah, berikutnya kita bisa lihat lagi untuk instruksi penambahan 1 atau increment atau kita singkat dengan INR. Nah, formatnya adalah INR, masukkan registernya. Jika misalkan ada nilai suatu register B, ini nilai register B-nya, kemudian kita gunakan INR B, sehingga nanti hasilnya akan menjadi, ini register L ya, misalnya. Ini mohon maaf, ini untuk yang L. Nah, ini kita bisa tambahkan 1 sehingga nanti nilai B ini kita tambahkan 1. Nah, ini akan jadi 0, 1 tambah 1, 0, lalu ada borrow-nya, ada carry-nya, tambah lagi 0 di sini 1 gitu ya, 0, 0, 1, 0, 0. Nah, ini hasilnya sudah cocok. Jadi ini adalah nilai B-nya. Kemudian untuk instruksi increment ini tidak akan berpengaruh ke carry flag gitu ya, tapi nanti ngaruhnya ke sign flag-nya. Sehingga nanti kita bisa lihat misalkan ada satu register L, dia nilainya 1 semua gitu ya. Nah, flag awalnya misalkan di sini sign flag-nya 1, kemudian Z-nya 0, flag-nya 0, carry-nya 0. Nah, jika instruksinya ini digunakan increment dari L, maka hasil akhirnya di sini kita bisa lihat ini akan dijumlahkan dengan 1 ya. Nanti hasilnya akan jadi 0, 0, 0 gitu ya. 0, 0, 0. Di sini saya tulis dulu 1, 1, 1, 1 gitu ya awalnya. Nah, ini kan kita menggunakan increment L sehingga di sini kita akan jumlahkan dengan angka 1 tambah 1 gitu ya, nggak ada 2 ya, kita 0, 1 di sini, 1 sama 1 lagi berapa?
Nah, 0 terus sampai depan 0, 0, 0, 0, 0. Nah, paling depan ini satunya. Nah, ini si carry-nya. Gitu ya. Nah, nanti kita bisa lihat ini carry-nya ini hanya ngaruhnya ke si sign flag dan si zero flag-nya. Ya, jadi nanti hasilnya akan jadi kebalikannya. Untuk carry-nya tetap 0, tapi di sini sign flag-nya yang tadinya 1, ini jadi 0. Kemudian Z atau zero flag, Z ini zero flag, S ini sign flag, ini akan menjadi 1. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya untuk pengurangan ini sama seperti yang tadi, hanya saja di sini dikurangi gitu ya. Dan formatnya adalah decrement atau DCR. Nah, ini tinggal dikurangi 1. Jadi ini tinggal dikurangi, hasilnya berapa? Yang ini ya, mohon maaf, ini hasilnya. Jadi ini dikurangin. Nah, ini hasilnya. Nanti teman-teman bisa hitung. Nah, dengan menerapkan hal yang sama di sini untuk yang DCR, mohon maaf, ini DCR ini tidak berpengaruh kepada carry flag, tapi dia berpengaruhnya ke sign flag dan ke zero flag ya, mohon maaf. Nah, ini. Nah, yang berikutnya instruksi rotate. Nah, rotate ini kita bisa lihat ada beberapa jenis, ada rotate all left, ada rotate all right. Untuk yang left dulu kita akan bahas, intinya adalah fungsinya untuk memutar semua bit termasuk si carry kemana? Ke kiri 1 bit. Nah, contohnya di sini kita bisa lihat misalkan A, ini ada bit data dari A ini misalkan 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0 gitu ya. Nah, ini yang MSB-nya kan ya. Ini LSB-nya gitu ya. Nah, kalau kita gunakan instruksi rotate all left atau RAL, maka nanti di sini kita bisa lihat ada nilai atau pergeseran data sebanyak 1 bit ke kiri. Jadi nanti di sini kita bisa lihat yang 0 ini pindah ke belakang, pindah ke belakang sini. Kemudian 0 ini pindah ke sini, 1 pindah ke sini, 1 pindah ke sini dan seterusnya, sehingga hasilnya diperoleh 01101010101. Jadi seperti itu ya. Kemudian untuk yang right, nah ini kebalikannya. Misalkan kita punya bit data 0011, 0110. Nah, karena kita akan geser ke kanan, sehingga nanti kita bisa dapatkan pergeserannya dari sini. Kalau pindah ke kanan, mohon maaf, nah ini bisa langsung ke sini ya. Nah, kalau ke kanan berarti sini ke sini. Kemudian sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini. Jadi nanti hasilnya di sini 1101100 gitu ya. Nah, ini yang ini mohon maaf ke sini arahnya. Nah, belakangnya 0 harusnya ya. Nah, ini harusnya diperbaiki. Ini 0 ya. Oke. Oh, ini 1. Oke, seperti itu. Yang berikutnya untuk yang rotate right with carry juga sama. Di sini untuk memutar semua bit akumulator ke kanan tanpa melibatkan isi dari si carry ya. Nanti akan diperoleh data misalkan di sini 0011011010. Nah, dia akan memutar semua bit akumulator ke kanan. Nah, tanpa melibatkan isi si carry, sehingga nanti di sini kita bisa lihat dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini dan seterusnya sini ke sini ya, sehingga nanti hasilnya akan kita peroleh datanya A-nya seperti ini ya, carry-nya sebesar 0. Oke, nah sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di grup atau bisa japri saya. Selamat belajar, tetap semangat. Saya akhiri. Terima kasih.